Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Uh, Perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah kewirausahaan. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang bertemakan perencanaan bisnis di bidang hukum. Oke, sebelum kami masuk ke pembahasan materi, izinkan kami dari kelompok 7 untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Oke, yang pertama perkenalkan ada saya sendiri yaitu Muhammad Azam, yang kedua ada saudari Faiha Ramadhania, yang ketiga yaitu ada saudara Faisal Rahman, yang keempat itu ada saudari Sobiha, yang kelima dan yang terakhir itu adalah saudari Syalsabila Irsadiningrum. Oke, tanpa berbasa-basi, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian bisnis di bidang hukum, yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi pembahasan yang pertama itu mengenai pengertian bisnis di bidang hukum. Nah, bisnis hukum adalah suatu bentuk kegiatan usaha yang bergerak di bidang jasa pelayanan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan memperoleh keuntungan secara sah dan profesional. Bisnis ini biasanya dijalankan oleh individu atau badan usaha yang memiliki kompetensi dan kualifikasi di bidang hukum, seperti advokat, konsultan hukum, notaris, atau lembaga hukum lainnya. Secara sederhana, bisnis hukum dapat dipahami sebagai usaha yang menyediakan layanan hukum kepada masyarakat atau perusahaan, mencakup konsultasi hukum, penyusunan dokumen hukum, yaitu berupa kontrak perjanjian, legal opinion, dan pendampingan dalam proses ligitasi dan non-litigasi, serta edukasi hukum. Dalam konteks hukum modern, bisnis hukum juga mengalami perkembangan signifikan seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Layanan hukum tidak lagi terbatas pada kantor fisik, tetapi telah merambah ke dunia digital melalui platform konsultasi hukum online, aplikasi legal tech, webinar hukum, dan pembuatan dokumen hukum secara otomatis berbasis sistem. Bisnis hukum memiliki karakteristik yang khas karena menyangkut pemahaman terhadap norma-norma hukum yang berlaku, kode etik profesi, serta harus dijalankan oleh pihak yang memiliki izin dan profesionalisme. Oleh karena itu, selain aspek bisnis, pelaku bisnis hukum juga harus memperhatikan aspek etika dan kepatuhan hukum dalam menjalankan usahanya. Oke, pembahasan selanjutnya itu mengenai visi dan misi bisnis di bidang hukum. Yang pertama mengenai visi dulu. Jadi visi bisnis di bidang hukum itu yaitu menjadi penyedia layanan hukum yang inovatif, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan keadilan yang inklusif di era digital. Nah, visi ini mencerminkan komitmen bisnis hukum untuk tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga berkontribusi terhadap pemerataan akses keadilan dan informasi hukum melalui pendekatan teknologi. Dengan kata lain, hukum tidak hanya untuk mereka yang mampu membayar mahal, tetapi juga untuk masyarakat umum, UMKM, dan kelompok rentan. Nah, kemudian misi dari bisnis di bidang hukum. Yang pertama yaitu menyediakan layanan hukum yang profesional, cepat, dan efisien melalui platform digital yang mudah digunakan. Yang kedua, meningkatkan literasi hukum masyarakat dengan menyediakan edukasi hukum gratis melalui media sosial, webinar, dan konten digital. Yang ketiga, mendukung pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM dalam memperoleh perlindungan hukum melalui layanan hukum yang terjangkau. Yang keempat, mengembangkan ekosistem layanan hukum modern dengan memanfaatkan teknologi informasi dan kecerdasan buatan untuk otomatisasi dokumen hukum. Yang kelima, menjaga integritas, kerahasiaan, dan etika profesi hukum dalam setiap layanan yang diberikan kepada klien.
Ya, selanjutnya, materi analisis pasar. Analisis pasar di sini dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, target pasar, yang kedua, kebutuhan dan masalah, dan yang ketiga adalah pesaing. Target pasar di sini dibagi menjadi 3 poin juga. Yang pertama, individu. Individu individu berarti masyarakat umum yang membutuhkan jasa hukum, seperti sengketa keluarga, harta warisan, atau masalah pekerjaan. Yang kedua adalah usaha kecil dan menengah atau biasa kita sebut sebagai UKM. UKM, yakni bisnis yang membutuhkan jasa hukum untuk, membuat kontrak perjanjian atau masalah hukum lainnya. Lalu yang ketiga adalah perusahaan besar. Perusahaan besar di sini yakni perusahaan yang perusahaan korporasi yang membutuhkan jasa hukum untuk masalah hukum yang kompleks seperti merger, akuisisi, atau sengketa bisnis. Lalu poin kedua yakni kebutuhan dan masalah. Kebutuhan dan masalah sendiri dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama itu kekurangan pengetahuan hukum. Banyak individu dan bisnis yang tidak memahami hukum dan membutuhkan bantuan ahli. Lalu yang kedua adalah masalah hukum yang kompleks. Eee, Biasanya banyak kasus hukum yang memerlukan penanganan yang tepat dan profesional. Lalu yang terakhir adalah biaya hukum yang relatif tinggi. Banyak individu dan bisnis yang merasa biaya hukum terlalu mahal, dan biasanya beberapa orang mencari alternatif yang lebih terjangkau. Lalu yang ketiga adalah pesaing. Pesaing sendiri ada 3 poin. Yang pertama, kantor hukum besar. Biasanya kantor hukum besar ini memiliki reputasi yang baik, dan pengalaman yang luas, tetapi, biayanya, cukup tinggi. Lalu yang kedua adalah kantor hukum kecil. Kantor hukum kecil ini biasanya lebih fleksibel, biayanya lebih rendah, namun, kurang berpengalaman. Lalu yang ketiga adalah praktisi hukum individu. Praktisi hukum individu ini memiliki keahlian yang spesifik, dan biayanya, cenderung lebih rendah, namun, mereka kurang stabil dalam hal ini. Materi selanjutnya yakni target. Target kita dibagi menjadi 3. Yang pertama, target utama, target sekunder, dan kriteria target. Target utama di sini biasanya, individu dengan pendapatan menengah ke atas yang membutuhkan jasa hukum untuk masalah keluarga atau harta warisan. Adapun UKM yang membutuhkan jasa hukum untuk kontrak atau perjanjian bisnis. Lalu target sekunder. Target sekunder di sini adalah perusahaan besar yang membutuhkan jasa hukum, untuk masalah hukum yang kompleks. Lalu biasanya, ada pun individu dengan pendapatan rendah, yang membutuhkan jasa hukum, atau, eee, bisa, biaya rendah, membutuhkan biaya yang rendah. Lalu yang ketiga adalah kriteria target. Kriteria targetnya di sini adalah sekitar usia, 25 tahun sampai 55 tahun dengan pendapatan menengah ke atas, biasanya di beberapa lokasi besar, di kota-kota besar atau, daerah dengan kebutuhan hukum yang cukup tinggi. Lalu, biasanya kebutuhan jasa hukum ini, mereka lebih memilih jasa hukum yang profesional, terjangkau, dan tentunya responsif. Lalu, materi selanjutnya adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran, biasanya dengan membangun reputasi. Membangun reputasi di sini tuh bisa melalui, kualitas jasa, komunikasi yang baik, dan hasil yang memuaskan untuk para klien. Lalu ada pemasaran online. Pemasaran online di sini tuh biasanya, bisa melalui website, media sosial, atau, iklan online atau iklan digital. Lalu yang ketiga itu ada jaringan. Jaringan itu seperti, relasi mungkin kita menyebutnya, dengan membangun jaringan dengan profesional hukum lainnya, atau
dengan UKM atau perusahaan besar tentunya. Lalu yang terakhir adalah pendidikan, biasanya tuh dengan menyediakan informasi hukum yang berguna dan, edukatif untuk target pasar. Oke, untuk struktur organisasi dalam perencanaan bisnis dalam bidang hukum. Yang pertama ada managing partner. Nah, tugas dari managing partner itu ada pimpinan tertinggi dalam firma hukum, terus ada mengatur strategi bisnis jangka panjang, membuat kebijakan perusahaan, menentukan tarif jasa hukum. Nah, contoh itu menyusun standar tarif jasa untuk klien korporasi, menentukan apakah firma membuat cabang baru. Nah, itu, berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, pasal 92, direksi memegang tanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan yang dalam firma hukum dipegang oleh managing partner. Pasal 1320 KUH Perdata, semua kesepakatan bisnis yang dibuat managing partner harus sah secara hukum. Nah, yang kedua itu ada senior partner. Nah, senior partner itu tugasnya mengelola klien besar dan kompleks, mengawasi dan membimbing junior partner. Terus yang ketiga itu memberikan arahan dalam penyelesaian kasus penting. Contoh itu memimpin tim dalam menangani perkara korporasi multinasional, memberikan strategi pembelaan dalam kasus pidana berat. Nah, dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat pasal 22, hak pengacara senior mendapatkan imbalan jasa dan menghormati kode etik dalam membimbing junior. Yang ketiga, untuk selanjutnya itu ada junior partner di bawah senior partner itu. Tugas dari junior partner itu yang pertama mulai menangani klien secara langsung, terus yang kedua itu melaksanakan arahan dari senior partner, yang ketiga itu mengembangkan kemampuan profesional. Nah, contohnya itu mendampingi klien dalam perjanjian sewa gedung, menyusun draft kontrak kerja di bawah supervisor senior partner. Eh, untuk dasar hukumnya itu dalam pasal 1313 KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat junior partner harus mewakili firma hukum secara sah. Untuk selanjutnya itu ada legal manager. Nah, untuk legal manager itu tugasnya mengelola pekerjaan harian tim hukum, yang kedua mengatur jadwal konsultasi dan sidang, yang ketiga itu memastikan penyelesaian tugas tepat waktu. Nah, biasanya nih legal manager ini menjadwalkan tim pengacara untuk menghadiri sidang, memastikan dokumen untuk klien diselesaikan sesuai deadline. Nah, ini berkaitan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 160. Legal manager bertindak sebagai koordinator yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas karyawan. Nah, untuk selanjutnya ada paralegal staff. Nah, paralegal staff ini bertugas membantu pengacara dalam riset hukum, menyiapkan dokumen dan berkas kasus, melakukan investigasi lapangan. Contohnya itu mencari jurisprudensi terkait sengketa perdata, menyiapkan draft gugatan yang akan diperiksa oleh pengacara. Nah, ini berkaitan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum pasal 9, paralegal dapat memberikan bantuan hukum di bawah pengawasan advokat. Untuk selanjutnya ada legal assistant. Legal assistant itu tugasnya membantu jadwal pengacara, menyiapkan administrasi dan berkas persidangan, mengatur pertemuan klien. Biasanya ini legal assistant ini menjadwalkan pertemuan antara pengacara dan klien, menyiapkan akta pendukung dan surat kuasa untuk klien. Nah, ini dasar hukumnya itu berkaitan dengan KUH Perdata pasal 1601. Eh, Hubungan kerja asisten hukum diatur dalam perjanjian kerja dengan upah yang sah. Selanjutnya itu ada administratif staff. Nah, tugasnya ini mengelola administrasi kantor, mengurus keuangan harian, menangani kebutuhan logistik dan operasional. Biasanya ini mencatat masukan dan pengeluaran kantor, mengatur kebutuhan alat tulis kantor. Nah, dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 3. Pekerjaan yang memberikan jasa sesuai dengan perintah penguasa dalam jabatan administratif. Nah, yang terakhir itu ada marketing staff. Nah, tugas marketing staff ini yang pertama mempromosikan jasa hukum firma, yang kedua mencari dan membina relasi dengan klien, yang ketiga mengolah media sosial dan website kantor hukum.
Nah, biasanya ini, marketing ini bertugas membuat iklan layanan hukum di media sosial, menjalin kemitraan dengan perusahaan untuk kebutuhan layanan hukum tetap. Nah, dasar hukum ini masuk ke dalam Kode Etik Advokat Indonesia pasal 4, pengacara boleh memasarkan jasa secara profesional dengan tetap menjaga martabat profesinya. Nah, untuk Baik, untuk selanjutnya ada biaya operasional. Nah, biaya operasional itu yang pertama ada gaji pegawai, ada sewa kantor, biaya operasional kantor, biaya pemasaran dan transportasi klien. Nah, untuk gaji pegawai. Nah, gaji pegawai adalah imbalan yang wajib dibayarkan secara berkala oleh perusahaan kepada karyawan atas pekerjaan yang dilakukan sesuai perjanjian kerja, termasuk dalamnya gaji pokok, tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, dan bonus jika memungkinkan. Nah, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Ayat 30, gaji adalah hak pekerjaan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengaturan fleksibilitas perjanjian kerja dan pengupahan. Terus juga di dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, mengatur tentang sistem penggajian termasuk upah minimum. Contohnya itu misalnya gaji legal asisten 4 juta per bulan, gaji marketing staff 3.500.000 per bulan. Terus yang kedua itu ada sewa kantor. Nah, sewa kantor adalah biaya yang dikeluarkan secara berkala untuk penggunaan ruang kerja milik pihak lain. Dalam bisnis jasa hukum, kenyamanan dan lokasi kantor mempengaruhi kepercayaan klien. Di dalam pasal 1548 KUH Perdata, sewa menyewa adalah perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang selama waktu tertentu. Nah, di dalam peraturan pajak BPH pasal 4 ayat 2, sewa gedung termasuk objek pajak final yang harus dibayar. Contohnya itu seperti sewa kantor di pusat kota misalnya 40 juta itu per tahun atau per bulan. Terus juga ada sewa ruang meeting tambahan misalnya 1.500.000 per hari. Terus selanjutnya ada biaya operasional. Nah, biaya operasional kantor ini seperti ATK, listrik, internet. Nah, biaya operasional pengeluaran rutin yang digunakan untuk mendukung kegiatan kantor sehari-hari. Alat tulis, tagihan listrik bulanan, pembayaran internet dan telepon. Nah, dalam pasal 1243 KUH Perdata, kewajiban memenuhi perjanjian tersebut pembayaran tagihan rutin. Nah, seperti pembelian ATK misalnya 500.000 per bulan, tagihan listrik 1 juta per bulan, atau tagihan internet misalnya 700.000 per bulan. Selanjutnya itu ada biaya pemasaran. Nah, biaya pemasaran adalah pengeluaran yang bertujuan untuk mempromosikan jasa hukum dan membangun citra kantor. Nah, meliputi iklan media sosial, pembuatan website, sponsorship seminar. Nah, dalam Kode Etik Advokat Indonesia, Pasal 4 ayat 2, iklan atau promosi jasa hukum diperbolehkan dengan syarat tidak bertentangan dengan martabat profesi. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 17, materi promosi tidak boleh menyesatkan. Nah, contohnya itu misalnya iklan Facebook Ads, misalnya 1 juta per bulan. Terus pembuatan website profesional, misalnya 5 juta sekali bayar. Terus sponsorship acara hukum kampus, misalnya 2 juta per sesi. Terus yang terakhir itu ada transportasi klien. Nah, biaya transportasi klien ini ada pengeluaran untuk perjalanan dinas, baik menuju lokasi klien, pengadilan, atau tempat penting lainnya dalam rangka memberikan jasa hukum. Nah, dalam pasal 6 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 93 ayat 2, biaya perjalanan dinas dapat dibebankan kepada perusahaan. Nah, contohnya itu misalnya transportasi ke pengadilan dengan harga 150.000 per jam, terus juga biaya perjalanan dinas keluar kota misalnya 1.500.000 termasuk penginapan dan makan. Mungkin itu saja dari biaya operasional. Oke, selanjutnya ini ada sumber pemasukan. Di sini terdapat 5 sumber pemasukan, ada honorium, biaya pendamping kasus, biaya pembuatan dokumen, biaya retainer, yang terakhir ada pendapatan seminar dan pelatihan hukum. Nah,
Untuk honorium. Nah, honorium itu apa sih? Honorium adalah jasa konsultasi imbalan yang dibayarkan klien kepada pengacara atau konsultan hukum atas waktu, tenaga, dan keahlian yang diberikan dalam memberikan nasihat hukum. Nah, eee, terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata syarat sah perjanjian termasuk kesepakatan dan klausa yang halal, sehingga kesepakatan jasa hukum dan honorium adalah sah selama memenuhi syarat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat pasal 21 ayat 2 mengatur bahwa besar honorium advokat ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, contohnya itu biasanya konsultasi 1 jam mengenai hak waris dengan biaya 500.000 per jam. Nah, terus konsultasi online via Zoom terkait kontrak bisnis dengan tarif 1 juta per sesi. Terus yang kedua ini ada biaya pendamping kasus. Nah, biaya pendamping kasus ini imbalan atas jasa pendamping dan mewakili klien dalam menyelesaikan perkara di dalam atau di luar pengadilan. Nah, biaya pendamping bisa biaya pendamping sidang atau biaya administrasi kasus. Nah, dasar hukumnya itu dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2, advokat berhak memberikan jasa hukum termasuk mewakili, mendamping, dan membela klien. Ada juga dalam KUH Perdata Pasal 1601 tentang perjanjian jasa dan upah sebagai kesepakatan yang sah. Nah, Eee, contoh kasusnya itu, pendamping dalam kasus perceraian dengan biaya 25 juta untuk seluruh proses perceraian. Terus ada pembelaan kasus pidana dengan biaya 50 juta hingga putusan akhir. Terus selanjutnya biaya pembuatan dokumen. Nah, biaya pembuatan dokumen ini, biaya ini dibebankan atas jasa pembuatan dokumen hukum yang bersifat penting dan mengikat secara hukum seperti perjanjian, kontrak, kuasa, dan legal opinion. Dalam pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang mengikatnya diri kepada orang lain sehingga dokumen hukum menjadi dasar hubungan hukum. Ada juga dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2, pembuatan dokumen hukum adalah bagian dari jasa hukum yang sah. Nah, contohnya itu pembuatan kontrak kerja usaha, misalnya 5 juta per dokumen. Terus pembuatan legal opinion tentang jual beli properti, misalnya dihargai dengan 3 juta per dokumen. Selanjutnya ada biaya retainer. Nah, biaya retainer adalah pembayaran berkala dari klien, biasanya perusahaan kepada pengacara untuk mendapatkan jasa hukum secara terus-menerus tanpa membayar terpisah per kasus. Nah, dalam pasal 1320 KUH Perdata, kesepakatan dalam perjanjian dan tender bersifat sah. Ada juga dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 22, advokat berhak mendapatkan imbalan atas jasa hukum yang diberikan. Nah, contoh itu seperti perusahaan membayar 10 juta per bulan untuk jasa konsultasi dan review kontrak unlimited selama 1 tahun. Terus juga contohnya instansi pemerintahan membayar 7 juta per bulan untuk pendampingan legal harian. Terus yang terakhir ini ada pendapatan seminar dan pelatihan. Nah, pendapatan ini diperoleh dari kegiatan memberikan pelatihan hukum, seminar, atau menjadi pembicara profesional yang berkaitan dengan edukasi hukum. Nah, dalam pasal 20 Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, mendorong pengembangan pendidikan dan pelatihan termasuk di bidang hukum. Nah, terus juga dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat, Pasal 22, advokat berhak memperoleh imbalan atas jasa profesional, termasuk edukasi hukum. Contohnya itu seminar hukum bisnis, peserta membayar 25.000 per orang, terus juga pelatihan penyusunan kontrak di perusahaan dengan biaya 5 juta per sesi. Mungkin itu dari sumber pemasukan. Baik, materi selanjutnya yaitu pemasaran dan promosi. Jadi pemasaran dan promosi itu hal yang sangat penting untuk membangun reputasi, menjaga klien potensial, dan mengembangkan praktik. Namun, karena sektor hukum ini memiliki etika profesional yang ketat, terutama dalam hal iklan dan promosi, maka strategi pemasaran ini harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan kode etik. Nah, berikut beberapa strategi pemasaran dan promosi yang umum dan etis digunakan dalam bisnis hukum. Yang pertama yaitu kita dapat melakukan pemasaran digital atau digital marketing dengan cara memuat website yang profesional. Lalu yang kedua yaitu SEO atau Search Engine Optimization.
yaitu mengoptimalkan konten situs agar muncul di halaman pertama Google. Lalu yang ketiga yaitu Google My Business, yaitu menampilkan profil kantor hukum baik di Google maupun Google Maps. Lalu yang kedua yaitu konten edukasi dan edu marketing. Jadi kita dapat memuat blog atau menerbitkan artikel hukum yang membahas mengenai topik-topik seputar hukum. Lalu yang kedua yaitu video edukatif. Jadi kita dapat membuat konten singkat mengenai isu hukum populer atau isu-isu hukum yang sedang terjadi, lalu kita upload di YouTube atau Instagram. Lalu kita mengadakan webinar serta live Instagram. Lalu yang ketiga yaitu media sosial profesional, yaitu dengan menggunakan platform seperti LinkedIn, Instagram atau Facebook yang membagikan tips hukum, keberhasilan kasus, lalu testimoni klien, serta kegiatan sosial firma. Lalu yang keempat yaitu pemasaran relasi atau relationship marketing. Jadi relationship marketing ini tuh sangat penting. Relasi dalam bisnis hukum itu hal yang sangat penting untuk kita saling membantu dalam bisnis hukum. Jadi sesama pemilik bisnis hukum ini kita bisa saling membantu. Nah, dengan cara dalam memperluas relasi ini yaitu dengan cara melakukan kemitraan dengan komunitas atau asosiasi bisnis serta menghadiri seminar atau acara hukum. Lalu yang kelima yaitu pemasaran tradisional dan branding. Jadi mungkin ini sudah dilakukan sejak lama, yaitu dengan cara kartu nama profesional, terus brosur dan company profile, lalu menggunakan spanduk atau papan nama kantor. Lalu yang terakhir yaitu merchandise. Jadi kita dapat memberikan merchandise yang kita punya. Lalu yang terakhir yaitu program CSR atau pro bono. Jadi program ini yaitu mengadakan bantuan hukum gratis untuk masyarakat tidak mampu serta memberikan edukasi mengenai hukum ke sekolah maupun komunitas-komunitas. Nah, karena bisnis hukum ini berada dalam ranah profesional dan diatur oleh kode etik, maka bisnis hukum ini tidak boleh beriklan secara bombastis atau terlalu berlebihan dan tidak boleh membuka rahasia atau data klien, serta promosi ini harus informatif dan edukatif, bukan menjanjikan hasil hukum tertentu. Jadi itu saja materi dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada risiko dalam perencanaan bisnis di bidang hukum. Yang pertama ada risiko regulasi dan perizinan, yaitu tidak memenuhi syarat legalitas usaha hukum atau izin pendirian firma, izin profesi seperti advokat, dan sebagainya. Lalu perubahan regulasi hukum yang berdampak pada layanan. Yang kedua ada risiko etika dan profesionalisme, yaitu pelanggaran kode etik profesi hukum atau konflik kepentingan antara klien. Dan yang ketiga ada risiko keuangan, yaitu kurangnya arus kas untuk operasional awal atau ketergantungan pada sedikitnya klien besar. Baik, selanjutnya ada strategi mitigasi risiko. Yang pertama ada etika dan profesionalisme, mengadakan pelatihan rutin etika profesi, menyusun pedoman internal kode etik dan pengawasan kepatuhan. Yang kedua ada keuangan, membuat proyeksi arus kas dan cadangan darurat, lalu diverifikasi layanan seperti litigasi, non-litigasi, legal drafting, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada regulasi dan perizinan, memastikan seluruh perizinan seperti akte pendirian, NPWP, izin praktik lengkap dan sesuai undang-undang. Lalu ada konsultasi rutin dengan ahli hukum tata usaha negara terkait perkembangan regulasi. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi perencanaan bisnis di bidang hukum dari mata kuliah kewirausahaan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya dan anggota kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.